Halo guys, perkenalkan nama saya Guntur Syamsudewa, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi Diploma 3 Kebendaharaan Negara 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan penganggaran berbasis kinerja. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Apa sih penganggaran berbasis kinerja itu? Penganggaran berbasis kinerja atau yang biasa disebut dengan PBK merupakan proses penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Nah, kinerja yang dimaksud di sini adalah output dari suatu kegiatan atau outcome dari suatu program. Kemudian, terdapat 3 cakupan dalam penganggaran berbasis kinerja. Yang pertama yaitu perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses untuk menentukan kinerja, baik berupa outcome maupun output yang akan dicapai berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur capaian kinerja yang sudah direncanakan tadi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, monitoring atau evaluasi kinerja. Nah, untuk mencapai target kinerja yang sudah ada, maka perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan kinerja yang sudah direncanakan dapat terrealisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari PBK ini? Tujuan dari PBK yang pertama yaitu keterkaitan langsung antara kinerja dan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu optimal dalam penggunaannya untuk setiap program maupun kegiatan. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional. Hal ini tentunya bertujuan untuk efisiensi anggaran agar tidak berlebihan dan agar tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, agar penganggaran yang diterapkan di Indonesia bersifat fleksibel dan akuntabilitas. Kemudian tahapan kegiatan PBK. Nah, sebelum masuk ke tahapannya, mari kita bahas terlebih dahulu. Apa sih impact, outcome, output, kegiatan atau proses, dan input itu? Yang pertama, impact. Impact itu sendiri merupakan dampak dari suatu output yang dihasilkan. Kemudian outcome. Outcome itu sendiri merupakan manfaat atau apa yang ingin dicapai atau target dari output yang dihasilkan. Kemudian output. Output itu sendiri merupakan hasil akhir yang dapat berupa produk, barang, maupun jasa. Kemudian kegiatan atau proses. Kegiatan atau proses ini merupakan suatu kegiatan maupun proses yang dilaksanakan untuk menghasilkan output dari suatu input. Kemudian input itu sendiri. Input itu berarti suatu sumber daya yang diperlukan untuk membuat output. Nah, sekarang kita lihat. Dari 5 instrumen tersebut, semuanya saling berkaitan. Dalam menghasilkan output, diperlukan adanya input. Nah, kemudian untuk mengolah input itu sendiri, diperlukan adanya proses atau kegiatan untuk menghasilkan suatu hasil akhir atau output yang dapat berupa barang, jasa, maupun produk yang berguna lainnya. Nah, output ini nantinya akan dinilai berdasarkan target pencapaiannya atau manfaatnya, atau dalam hal ini bisa disebut juga outcome. Dan kemudian dilihat impact-nya atau dampaknya bagi kementerian atau lembaga maupun bagi masyarakat luas. Akan tetapi, dalam penerapannya terdapat berbagai macam tantangan dalam penerapan PBK ini. Yang pertama yaitu kurangnya budaya kinerja, kemudian yang kedua kurangnya sumber daya, yang ketiga kurangnya kapasitas atau pelatihan, yang keempat kurangnya data yang akurat atau tepat waktu, dan yang kelima kurangnya informasi tentang efisiensi. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.